Ya, ini dia yang terjadi teman-temannya. Lagi-lagi bagaimana intoleransi terjadi. Ya, ini tepatnya di kota Parepare ya, Sulawesi Selatan. Ya, teman-teman, sebelum kita berkomentar banyak, saya akan membacakan terlebih dahulu bagaimana sebuah caption dari postingan Mas Parmadi Arya di akun Instagramnya ya. Toleransi Indonesia yang dibanggain Pak Jokowi, Sri Jeda. Siang ini sekolah Kristen Gamaliel di kota Parepare, Sulawesi Selatan didemo warga dengan alasan ada di tempat yang 100% Muslim. Keren kan toleransi ala Pak Jokowi? Ya, mohon atensi Pak Wali Kota dan pemerintah Kota Parepare. Ada di mention di sini Abdullah Hayat Gani dan juga Humas Kota Parepare. Tolong ditertibkan warga Zionis ya yang menindas hak asasi umat minoritas. Warga non-muslim punya hak sama, bukan warga kelas 2 yang hak asasinya boleh diinjak-injak ya. Oke, nah itu dia teman-teman ya. Inilah yang terjadi tepatnya di sekolah Kristen Gamaliel yang ada di kota Parepare, Sulawesi Selatan, di mana terjadi demo ya yang dilakukan oleh warga, di mana mereka beralasan ya kalau kota mereka ini adalah kota yang dimana dihuni atau berpenduduk 100% Muslim. Nah, di sini sebuah hal yang menunjukkan ya kalau kalau saya boleh katakan bahwa di mana ada Islam atau Muslim, walaupun memang tidak semua ya, ingat kebanyakan atau sebagian besar di mana ada umat-umat Muslim, di situ terjadi yang namanya intoleransi. Ya, dan ini kita coba lihat alasan mereka melakukan demo karena di situ ada sekolah Kristen dan mereka katakan nggak boleh. Kenapa? Karena kami di sini 100% Muslim. Ya, seharusnya kalau mereka adalah agama yang ajarannya benar, mereka mempunyai akhlak yang baik, moral yang benar, sehingga siapapun juga dan apapun juga sekolah yang ada di situ, baik dia dari sekolah yang memang khusus untuk umat Muslim, ya diperbolehkan. Dan begitu juga dengan umat-umat yang lain, karena ya Indonesia ini bukan negara agama gitu ya, tapi yang terjadi teman-temannya inilah itu sebabnya ketika Sri Paus ya Fransiskus datang ke Indonesia, apa yang disampaikan oleh seorang Pak Jokowi ya kepada Paus ya tidak jujur adanya teman-temannya, karena yang disampaikan oleh Pak Jokowi apa yang baik-baiknya saja. Sebenarnya tindakan-tindakan yang seperti ini tidak disampaikan oleh beliau Pak Jokowi. Nah itu teman-temannya. Nah, coba bagaimana teman-teman pendapat teman-teman semua mengenai apa yang terjadi di sini ya, di mana ya terjadi demo ya di Parepare, Sulawesi Selatan, karena mereka menganggap mereka yang 100% Muslim di kota Parepare ya, sehingga mereka tidak mau kalau misalnya ada sekolah Kristen di situ teman-teman. Nah, ada sebuah komentar dari Kitty Queen. Dia bilang agak kenal suaranya, lantang seperti habis dapat transferan. Kalau suaranya sih juga saya kayak kenal gitu. Kalau nggak salah sih ini suaranya Rizik Sihab ya, kalau saya nggak salah gitu teman-teman ya. Nanti kalau salah mungkin bisa dibenarkan lah seperti itu. Lalu kemudian ada komentar dari Malaikat Stefani, kayak gini kenapa dibiarkan, atau kayak gini KPK dibiarkan sih, kenapa dibiarkan begini? Oke, lalu berikutnya ada dari Ima. Ampun deh, sudah tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi, miris. Ya, betul sekali. Marilah kita berbeban berat. Ini berat ini yang kerja di pelabuhan nih. Di pelabuhan, di toko bangunan yang berat-berat kan, kontainer, di jembatan membuat jembatan, apa lagi?
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kayak di panti pijat. Wah, ada kentang sampah. Saya misionaris nih, teman-teman. Misionaris ini. Misionaris lagi cari hidup. Karena kalau dia berhasil memberikan ini kepada kita, itu akan dijadikan sebagai modal di tempat mereka bahwa mereka berhasil melakukan Dari aja. Gak apa-apa. Jatuhin aja, jatuhin aja. Butuh. Jatuh nggak apa? Maaf ya, umat Islam nggak butuh. Injak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak butuh. Misionaris, dia tahu kegiatan kita ini kegiatan Islami. Iya. Tiba-tiba dia muncul, bawa Bakar. dia datang bawa kayak gini. Ini biadab namanya ini. Pernah nggak umat Islam melakukan hal yang sama? Ketika kebaktian tiba-tiba kita datang bikin baju yang tertulis Sabda Rasulullah atau Al-Quran Surah Al-Baqarah atau apalah gitu. Terus kita bagi-bagikan kepada orang yang sudah beragama. Ya, ada nggak pernah terjadi kayak gini di Islam? Ini apa ini namanya ini? Kita di sini mayoritas umat Islam. Yang hadir pasti umat Islam. Bahkan yang hadir adalah para apologet. Tapi dia datang membawa baju kayak gini nih. Dia promosikan Tuhan yang berupa burung merpati. Satu-satunya agama yang Tuhannya begini nih. Burung merpati nih. Ini Tuhannya dia nih. Simbol Tuhannya mereka. Bang Suma marah nggak? Marah dong, marah. Menginjak harga diri kita ini. Iya. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan kita sudah menyaksikan tadi ya bagaimana sekolah Kristen Gamaliel itu ya ditolak pembangunannya oleh orang-orang yang ada di lingkungan itu yang khususnya di mana mereka mayoritas beragama Muslim atau Islam dan mereka sudah mulai ketakutan teman-temannya. Akhir-akhir ini banyak penolakan baik itu rumah ibadah maupun itu sekolah Kristen maupun itu tentang seperti yang kemarin itu kaos-kaos rohani lah yang disablon oleh orang-orang Kristen dan itu dibakar ya oleh orang-orang yang katanya mereka memiliki iman yang kuat. Tetapi pada faktanya ketika ada pembangunan gereja, ketika ada pembangunan sekolah Kristen, ketika ada orang-orang Kristen menyablon baju kaos dengan ayat firman Tuhan dan membuat gambar merpati, mereka justru terguncang teman-teman ya. Mereka terguncang. Nah, inilah yang terjadi. Kenapa? Karena memang motivasi mereka itu adalah membela Tuhan mereka, membela agama mereka. Maka apapun yang terjadi, maka apapun yang mereka lakukan, baik itu yang sebenarnya itu melanggar hukum, ya mereka itu beranggapan bahwa mereka mendapatkan pahala dan itulah bentuk pembelaan mereka terhadap Tuhan mereka, terhadap kitab suci mereka, terhadap akidah mereka. Nah teman-teman memang sebenarnya ya kalau kita berpikir secara logika saja, kalau orang yang benar-benar imannya kuat di dalam ajarannya, di dalam akidahnya, di dalam pengajaran agamanya, maka apapun yang terjadi di sekitarnya itu tidak akan pernah bisa mengguncang imannya. Makanya itulah orang-orang Kristen yang dimana ketika ada pembangunan rumah ibadah agama lain, ketika ada pembangunan sekolah-sekolah agama lain, mereka tidak pernah terguncang dan mereka tidak pernah demo dan mereka juga tidak pernah keberatan teman-teman ya. Nah, kenapa? Karena orang Kristen itu tahu siapa Tuhannya, tahu bagaimana ajarannya, tahu bagaimana isi kitab sucinya. Nah, apapun yang terjadi di sekitarnya itu tidak pernah mengguncang imannya. Nah, jadi ini memang yang namanya toleransi ini sudah menjadi satu budaya yang ada di Indonesia yang dimana ini budaya yang sangat terlihat negatif sekali, terlihat buruk sekali di mata
di mata dunia ya. Dan kita lihat kemarin bagaimana Paus Fransiskus itu berkunjung di Indonesia dan bertemu dengan pemerintahan Indonesia, khususnya Pak Presiden Joko Widodo. Apa yang diceritakan kepada Paus Fransiskus tentang keadaan Indonesia, tentang hubungan keberagaman dalam Indonesia, bagaimana toleransi. Justru yang diceritakan yang baik-baiknya saja teman-teman ya, yang baik-baiknya saja. Tidak pernah diceritakan bagaimana gereja dibubarkan, bagaimana ibadah-ibadah di rumah-rumah dibubarkan, bahkan sampai terjadi pembacokan kemarin di Doa Rosario. Lalu siapa itu pelakunya? Yaitu mereka-mereka yang memiliki iman setipis tisu. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.